Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwatal a'izza wal ahibba rahimakumullah. Yasurni bihadha al-liqa' al-mubarak wa nahnu naltaqi fi hadha al-usbu' linastamirra durusana al-lugha al-arabiyyah. Walillahil hamd, nastati' an nahdhur fi hadhihi al-lailah wa nabhas darsan jadidan min kitabina al-lugha al-arabiyyah li Dr. Muhammad Al-Jibali, wa nuhawil ala qadri mastata'na li fahmi jumal min al-jumal fi hadha al-kitab wa sya'urna fi hadhihi al-laila la siyama ana ta'ban qalilan bisababi syughuli katsirah fil maktab wa hatta al-an la nantahi al-amr li'i'timad al-qism min qismina ta'lim al-lughah al-arabiyyah bil jami'ah al-islamiyyah ar-riyadiyah wal umur katsirah wa hadhihi al-laila fi al-haqiqah تعبت كثيرا ولكن لأننا نحن عندنا حماسة في محاولة انعقاد دروسنا أسبوعيا وأحاول أن أحضر هذه الليلة ولو تعبت كثيرا ولكن الحمد لله على كل حال نحن نطبق أمر الله كما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت. هذه الآية دلالة على استقامة
al-istiqamah fi kulli umurin walau hunaka al-awaiq al-kathirah bainana fi kulli usbu' wa fi kulli laylah. Fa insyaallah idza namtalik al-quwwah fanahnu nuhawil lil hudur walau marra wahidah fi kulli usbu'. Walhamdulillah ala kulli halin. Abang-abang yang saya muliakan, kita pada malam ini sedikit berbeda dikarenakan kondisi saya sebenarnya lelah karena seharian ditatar dan mendengarkan arahan-arahan untuk mengisi laporan evaluasi diri yang disingkat dengan LED. Yang LED ini menceritakan tentang perkembangan dan kemajuan sebuah program studi. Dalam hal ini program studi pendidikan bahasa Arab UIR sedang dalam masa sibuk akreditasi yang insya Allah borangnya akan diupload pada hari Ahad 26 Juli 2020 insya Allah. Jadi dalam waktu dekat ini dengan tidak lama lagi borang itu harus selesai, dan seharian penuh mulai pagi sampai maghrib tadi, ya menjelang maghrib barulah selesai. Begitu banyaknya yang harus dinarasikan. Narasikan itu maksudnya diceritakan tentang perkembangan dan kemajuan selama berdirinya program studi pendidikan bahasa Arab di UIR. Jadi ini adalah pekerjaan yang paling tidak disukai oleh semua dosen karena berat. Ya, sama halnya nanti kalau Yayasan Imam Abu Daud mendirikan sebuah lembaga pendidikan seperti SD, bahkan nanti sampai SMA misalnya atau pondok pesantren, semuanya akan melalui masa-masa akreditasi karena wajib. Kalau dia tidak lolos akreditasi, maka ijazah anak-anak yang sekolah di SD tersebut atau di sebuah lembaga pendidikan itu, maka ijazahnya tidak diakui oleh negara. Nah, jadi inilah kunci, ya, kunci kekuatan sebuah lembaga pendidikan diakreditasi. Tapi kadang-kadang dipelesetin sama siapapun dari mereka yang akreditasi. Katanya mengisi borang, yaitu mengisi bohong dan mengarang. Jadi bohong dan mengarang. Jadi apa yang tidak ada diadakan, apa yang harus ditampilkan ditampilkan dan sebagainya. Sebab itulah
dari satu sisi ini tantangan bagi kami di prodi pendidikan bahasa Arab. Di sisi lain kadang-kadang di situ harus berijtihad. Karena kalau tidak dilakukan pengadaan tersebut, maka akreditasinya terancam. Nah, kalau terancam, ya tentunya ijazah yang tidak diakui, bahkan tidak boleh menerima mahasiswa tahun depannya. Misalnya sekarang gagal akreditasi, maka tahun depan dia nggak bisa menerima mahasiswa dan tidak bisa pula menamatkannya. Nah, jadi di situ harus ada ijtihadnya. Kalau memang harus diadakan dan dibuat, maka diadakan dan dibuat. Karena kalau tidak, maka hancurlah program studi tersebut atau sekolah tersebut hancur. Mana kita pilih? Mengadakannya atau jujur 100% kemudian hancur setelah itu. Maka disinilah perlunya ijtihad. Cuma ya kadang-kadang ya gitu sambil canda-canda, aku akreditasi gitu. Lah sampean akreditasi, wes sampean ngapusi tok gitu. Ya kan, gawe ini ngapusi tok. Ya kan, kata orang-orang Jawa kan gitu. Karena saya 7 tahun di Malang, sedikit-sedikit bisa lah. Bahkan orang Kromo Inggil itu, orang-orang tua Jawa itu yang Kromo Inggil, saya paham, cuma saya agak susah ngomonginnya. Saking halusnya bahasa orang tua yang asli Jawa itu. Nah, itu kalau kita gaya-gaya Sumatera itu nggak lulus budi pekertinya. Karena gaya Sumatera itu kan cepat-cepat ya kan, nah, itu nggak lolos itu sama orang-orang tua Jawa tuh, nggak sopan gitu ya kan. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau tinggal di Jawa harus hati-hati, ya, harus pandai-pandai. Dia beda dengan orang Sumatera. Orang Sumatera memang ceplas-ceplos, ngomongnya lepas-lepas. Nah, itu gaya orang Sumatera. Tapi sekali diancam, digertak, langsung diam. Itu orang Sumatera itu. Ya kan? Nah, tapi kalau orang Jawa nge tapi di belakang habis orang tua sama dia. Nah, itu gaya orang Jawa. Tapi ada positifnya, ada negatifnya. Gak semuanya negatif. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, yaitu mulai dari kalimat tawadhu linnas sampai kepada la tansal mauqida musta'ilah. Jadi di sini sebenarnya adalah sering-sering mengulang-ulang. Ya. Ini kalimat-kalimat yang kita bahas ini intinya adalah mengulang-ulang. Sekali kita tidak mengulangnya, maka pasti kita akan melupakannya. Sekali melupakannya, kita akan mendapatkan kesulitan di dalam mengucapkannya dan memahaminya. Jadi memang berbeda, ya. Berbeda belajar bahasa dengan belajar, ya, pelajaran-pelajaran yang lain. Karena belajar bahasa ini ibaratnya ya seperti suami istri. Kalau suami istri itu kan selalu ketemu. Selagi dia satu rumah dan tidak berjauhan, maka suami istri itu selalu ketemu. Nah, kalau dia ketemu, maka dia akan selalu ingat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
mulai dari yang positif sampai yang negatif, semuanya tahu. Ya, karena memang manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti manusia itu ada kurang-kurangnya. Nah, sama halnya dengan belajar bahasa. Belajar bahasa perlu ya ketemu terus setiap hari, seperti suami istri yang ketemu setiap hari. Sekali dia tidak diulang-ulang, maka habislah dia. Sebagaimana yang pernah saya belajar bahasa Arab sama alumni Libya, yang dia adalah mudir Wildan School di Jakarta. Wildan School itu sekolah anak orang kaya. Cucunya Yusuf Kalla di situ. Banyak pejabat, banyak pengusaha, anak-anaknya sekolah di situ. Alumni Libya ini mudir Wildan School ini. Waktu saya belajar dengan beliau, walaupun 1 malam 2 malam, waktu itu saya ketemu di daurah bahasa Arab. Beliau mengajarkan kepada kami ya, bagaimana belajar bahasa Arab komunikatif, yaitu untuk bisa berkomunikasi. Beliau sampaikan setiap hari itu minimal 75 kali diulang-ulang gitu dia. Ya, 75 kali diulang-ulang gitu dia. Sebaiknya 100 kali gitu dia. Sampai dia ajarkanlah bahasa Lombok, karena dia memang asalnya Lombok. Dia pandai tahsin, fasih, bahasa Arabnya, Qurannya mantap. Nah, kemudian dia mengajar bahasa Arab itu langsung mengajarkan bahasa Lombok. Nah, ada tuh ungkapan-ungkapan bahasa Lombok itu yang dulunya saya ingat. Nah, sekarang cuma 1 ungkapan yang saya ingat karena nggak diulang-ulang. Haba tahu. Haba tahu, apa lagi itu jawabannya? Bahasa Lombok haba tahu. Ya, kayaknya nanyain kabar. Nah, kabar itu haba tahu, ya. Ya, haba tahu. Nah, apalah. Pokoknya itulah bahasa Lombok. Ya. Nah, waktu itu fasih bahasa Lombok. Ketika dia tanya pakai bahasa Lombok, saya jawab jawabannya. Nah, waktu itu ingat karena diulang-ulang selama di pondok tersebut yang ada acara daurah, yang dia langsung hadir di situ. Rupanya sekarang ya bahasa Lombok itu hilang gitu saja. Tinggal 1 ungkapannya, haba tahu. Nggak tahu itu pun artinya entah tanya kabar entah apa itu kan. Nah, jadi belajar bahasa itu memang harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Nah, makanya saya setiap ngajar itu nggak pernah saya itu langsung ke materi. Dan waktu ngajar kuliah pun saya selalu bercerita, nggak pernah langsung ke materi, agar ya mahasiswa yang saya ajar itu paham apa yang harus dilakukannya ketika di luar kampus. Sama halnya juga kepada abang-abang. Kalau ini tidak diulang-ulang, hilang, maka akan susah kita berhasil untuk mencapai ya kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Jadi yang penting itu dipraktekkan, walaupun ngomong sendiri. Ya, walaupun ngomong sendiri nggak ada kawan Ustaz, atau takut salah. Semua dari dulu orang belajar bahasa
bahasa asing ya, atau bahasa kedua, dia alasannya itu tidak ada kawan yang untuk bisa diajak. Yang kedua, takut salah. Dan itu semua pembelajar bahasa ya. Pembelajar itu artinya orang yang belajar. Kalau orang lain mengatakannya pebelajar. Pebelajar itu salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang benar pembelajar. Siapa pembelajar itu? Adalah mereka yang belajar. Orang-orang yang belajar disebut pembelajar. Jadi pembelajar itu dari dulu sampai sekarang alasannya itu aja. Saya tidak ada kawan untuk komunikasi. Kemudian saya takut salah. Jadi kebanyakan seperti itu, mayoritas. Sebagian besar mereka belajar bahasa seperti itu. Akhirnya karena alasan dia ya tidak ada teman atau partner untuk berkomunikasi, dan ditambah lagi dia takut salah, akhirnya ya sudah, tidak ada perkembangan dari apa yang dia pelajari pada pelajaran bahasa tersebut. Tidak ada perkembangan. Nah, so itu kenapa seperti di Libya, Jakarta, atau di Madinah, atau di negeri-negeri Arab, karena memang mau tidak mau dia harus ngomong. Sampai pembantu yang dari Garut, dari Tasikmalaya, dari Jawa Timur, atau dari mana-mana di Pulau Jawa itu, yang dia datang nol, dia punya bahasa. Tapi dia sudah 15 tahun tinggal di Saudi. Ketika ngomong sama majikannya, fasihnya bukan main bahasa Arab pasarannya. Bahasa Arab pasaran selama 15 tahun dia di Saudi, fasihnya bukan main. Waktu itu saya pergi umrah, dan saya ketemu dengan ibu itu. Ibu berapa tahun di Saudi? Sudah 15 tahun Ustaz. Wah, kata dia gitu. Sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun dia dari nol tapi bisa ngomong. Kenapa? Karena setiap hari ngomong sama majikannya. Dan ngomong sama majikan setiap hari itu selama 15 tahun. Lahjahnya pun persis kayak orang Arab. Ngomongnya persis kayak orang Arab. Nah, itulah yang menjadi kunci berhasilnya siapapun yang mau mempraktekkan bahasa Arab ini, terutama bahasa fusha, bukan amiyah. Padahal yang tadi ini, pembantu ini, ibu ini, itu bahasa amiyah, tapi ngomongnya fasih, lancar. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu bisa berbahasa. Seperti saya ketika belajar di Malaysia. Sebelum saya ke Malaysia, TOEFL saya itu nggak sampai 300, mungkin 200. Itu pun udah sesak napas. Tapi karena waktu itu saya milih Malaysia sebagai tempat belajar, Malaysia itu budayanya berbahasa Inggris. Walaupun dia belajar yang lain-lainnya, tapi setiap buat program berbahasa Inggris. Maka disitulah saya mulai TOEFL-nya naik. Sampai terakhir masih belum sesuai harapan TOEFL saya.
Seharusnya TOEFL saya itu 450, kalau bisa 500. Ini tinggal 50 poin lagi baru bisa lulus TOEFL-nya. Ya, berarti hanya 400 TOEFL-nya. Sehingga harus belajar lagi dan ngulang lagi. Harus ngulang lagi untuk ujian TOEFL karena masih 400. Nah, orang sekarang kalau mau maju ya di dunia pendidikan terutama, dia harus bisa TOEFL dan bisa TOEFL. Jadi ada dua. Dia harus bisa TOEFL dan ada TOEFL. TOEFL itu Inggris, bahasa Inggrisnya. TOEFL itu Arabik, bahasa Arabnya. Kalau dua ini dia kuasai, maka dia dapat beasiswa itu peluangnya besar. Saya punya track record, gak pernah dapat beasiswa full. Waktu di S1 karena mahasiswa undangan, dapat bayaran murah, tetap bayar tapi murah. Pas di S2 di Al-Madinah International University, itu bayarannya mahal bukan main. Sekali masuk harus 10.000 ringgit. 10.000 ringgit, bayangkan. Waktu itu sekitar 3.000. Harus bayar itu. Kemana dia mau dicari ini? Tapi seadanya saja saya kasih aja 10 juta dulu. Saya bisa bayar 10 juta. Saya bayar 10 juta, sekitar hampir 3.000 atau 3.000 lah kalau waktu itu. 3.000 ringgit sama dengan 10 juta. Udah terus belajar sampai pernah berapa hari tak punya duit, ya tiba-tiba aja ada Allah bantu. Yang teman Malaysia ngajak makan, alhamdulillah jadi juga makan. Padahal udah gak ada pegang duit nih, gak ada duit, mau makan sehari itu aja gak ada. Alhamdulillah, tiba-tiba ada kawan Malaysia, jom kita makan. Kata dia, kak mana makan Ustaz? Kat sini je. Itu mahal Ustaz. Tak apa, saya jemput awak. Jom makan kita. Kata dia, ya Allah, inilah kalau kita mau bersabar dan terus berdoa pada Allah, orang yang menuntut ilmu itu Allah kasih jalan, Allah mudahkan. Ketika itu saya dibantu sama orang Malaysia. Rupanya kawan Nigeria nggak punya duit. Besok-besoknya lagi setelah saya nggak punya duit, kawan Nigeria pula nggak punya duit. Saya pas pula dikasih duit sama kau orang. Terus dia bilang, nggak keluar duit saya, kata orang Nigeria ini. Dia pakai bahasa Arab. Wallahi la adri masabab. أعتقد في داخل حسابي موجود فلوس. عندي فلوس في حسابي ولكن لا أستطيع أن أخذ فلوس من آلة الصرف من آلة الصرف dari ATM itu. Tidak bisa saya ambil dari ATM itu, kata dia. Terus saya coba cek saku saya. Ada sekitar 50. Ada, saya kasih dia. Nih, langsung dia masuk. Sampai sekarang nggak lupa dia. Sekarang dia udah jadi orang hebat di Nigeria, di Universitas Nigeria. Jadi orang untuk ilmu itu, ya memang begitu yang dia lalui. Kalau mau tantangannya lebih berat, banyak cobaannya, sekolah ke luar negeri. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya, kalian baru dalam negeri, kalian sudah cemen. Dikit-dikit merengek, dikit-dikit gitu dia kan. Baru itu aja. Kalian sudah protes lah, kalian kritik dosen, kalian kritik jurusan, kalian gini-gini.
Baru itu aja udah cemen. Saya belajar di negeri orang lebih dari yang kalian rasakan. Terkejut dia langsung, oh iya Ustaz, minta maaf Ustaz, gitu ya. Nah, kemarin yang pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, saya ceritakan kalau ya saya dibantu sama ya dermawan Malaysia itu, saya kirim buktinya langsung. Ini bayaran di AIUM sudah ditotalkan mulai dari pertama kuliah sampai sekarang ditotalkan udah 20.000 ringgit. Kemana mau cari duit tuh? Mana mau cari duit 20.000 ringgit ditotalkan? Saya pikir ya Allah, saya tengoklah balance saya tuh, sekian tanggal sekian bayar sekian ringgit, tanggal sekian sampai terakhir kemarin 3.140 yang harus dibayar, tiba-tiba dibantu sama dermawan itu. Nah ini masih sekitar 2 tahun lagi nih harus selesai. Nah 2 tahun ini bukan sedikit lagi duitnya. Begitulah beratnya menuntut ilmu di luar negeri, kecuali dia dapat beasiswa dan punya skill yang bagus dari segi bahasa, terutama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab. Maka dia akan mudah melalui rintangan-rintangan yang berat di luar negeri itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kacau balau, bahasa Arabnya apalagi, maka bagaimana dia mau dapat beasiswa? Dan bagaimana pula dia mau berhasil di dalam menuntut ilmu di luar negeri? Maka disinilah kita perlu buat sebuah lembaga pendidikan yang dimana pendidikan tersebut memang betul-betul dunia akhirat, realistis. Kalau memang perlu bahasa Inggris itu di dunia, ya sudah ajarkan bahasa Inggris juga, jangan hanya bahasa Arab. Karena nanti apa akan berguna bagi dia ketika dia ingin lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Mau presentasi sebuah artikel, tulisan atau karya ilmiah, dia ngomong di depan orang-orang hebat, itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bagaimana dia mau menyampaikan presentasi karya ilmiah dia? Nah itulah pentingnya dari sekarang anak-anak itu digembleng. Kita sudah kuliah S1 ngomong Inggrisnya kacau, ngomong Arabnya apa lagi? Jadi kualitas orang Indonesia itu secara umum masih di bawah rata-rata. Tapi kalau per individu, orang Indonesia itu mengalahkan orang luar negeri. Banyak orang Indonesia di luar negeri hebat-hebat dan dia tidak mau pulang ke Indonesia. Bahkan dia jadi profesor di luar negeri. Tapi itu bisa dihitung. Dan dia bisa mengalahkan orang luar negeri, sehingga dia dipakai sama orang luar negeri. Tapi secara umum dari Sabang sampai Merauke orang Indonesia masih di bawah rata-rata. Kalau per individu ada yang hebat-hebatnya, tapi bisa dihitung. Nah inilah pentingnya sebuah pendidikan yang memang bukan orientasinya duit, tapi pengorbanan dan ilmu, pengorbanan dan perkembangan ilmu, itu orientasinya. Kalau duit nggak perlu sekolah. Kalau duit ujung-ujungnya sekolah itu, dunia pendidikan itu ujungnya duit, nggak perlu sekolah. Itu apa sekolah? Buat jualan, berdagang melalui online, melalui macam-macam cara dan sebagainya, bisa kaya. Apalagi kalau dia punya bakat, dia berbakat, bisa kaya. Ini kebanyakan dia mau ya sekolah itu ujung-ujungnya apa? Ya itu tadi. Ya, ujung-ujungnya bukan yang utama itu ilmu pengetahuan, tapi habis dapat ijazah kerja. Akhirnya apa? Orientasi dunia pendidikan sudah bergeser. Disitulah kurang barokahnya. Kurang barokahnya jadinya. Sehingga kualitas mahasiswa
atau siswa rendah dikarenakan tidak lagi seperti orang-orang dulu yang orientasinya ilmu. Dia ingin ilmu. Nah, itulah. Baik, kita baca. Saya bacakan sekali, ya. Baru nanti secara bergantian, ya, abang-abang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu' lin-nasi. Tawadhu' lin-nasi. Tawadhu' lin-nas. La tatakabbar 'alan nasi. La tatakabbar 'alan nas. Ghuddal basara an maharimillah. Ghuddal basar an maharimillah. Nah, ini agak sulit nih kalau dia nggak biasa lidahnya membacanya. Bisa patah-patah lidahnya itu bacanya. Ya, ghuddal basara an maharimillah. Maharimillah. La tanzur ilal maharimi. La tanzur ilal maharim. Samihin nasa. Samihin nas. La taghdab. La taghdab. I'mal lana syayan. I'mal lana syayan. I'mal lana syai. La tatrukil ibriqa 'ala an-nar. La tatrukil ibriq 'ala an-nar. La tatrukil ibriq 'ala an-nar. Isna' lana 'asira burtuqal. Isna' lana 'asir burtuqal. Isna' lana 'asir burtuqal. La tasna' 'asir al-jawafah. Jawafah bitasydid. Jawafah. La tasna' 'asir al-jawafah. Atfi'in nar. Atfi'in nar. La tansal mawqida mushta'ila. La tansal mawqid mushta'ila. La tansal mawqid mushta'ila. Baik, sebelum kita baca secara bergantian, saya akan memberikan maknanya kepada abang-abang. Tawadhu' lin-nas. Bersikap tawadhu'lah kepada manusia. Tawadhu', bersikap tawadhu'lah. Linnas, kepada manusia. Misalnya menasihati anak kecil, anak-anak kita nasihati, ya bunai tawadhu', ya bunai tawadhu'. Itu kita udah bahasa Arab itu. Ngomongnya bunai tawadhu' itu udah bisa bahasa Arab. Apalagi nanti banyak yang bisa kita ucapkan, otomatis dia bisa bahasa Arab. Ya bunai tawadhu', tawadhu' ya bunai. Bersikap tawadhu'lah wahai anakku. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, la tatakabbar. Jangan sombong. Ya. Ada nas kepada manusia. An-nas itu bisa diartikan orang-orang. Ya, bisa diartikan manusia. Kalau dalam bahasa Inggris people. Ya, an-nas itu orang-orang. An-nas artinya manusia. Jangan sombong kepada manusia. La tatakabbar 'alan nas. Jangan sombong kepada manusia. Nah, kita kadang-kadang ya lupa kalau orang melihat kita sombong. Tapi sombong yang dimaksud adalah apa?
dia meremehkan orang lain, dia menolak kebenaran, dia bangga dengan dirinya. Nah, itu sombong. Kadang-kadang ada pada setiap diri manusia sombong itu. Kita jangan sampai sombong. Ghuddal basara an maharimillah. Ghuddal basar, ghudda. Ghudda artinya tundukkan pandangan. Tundukkan, ghudda, tundukkan. Al-basar, pandangan atau penglihatan. Ya. Jadi ghudda itu tundukkan, al-basar pandangan atau penglihatan. An maharimillah, dari hal-hal yang haram. Ya, an maharimillah atau dari yang diharamkan oleh Allah, atau bisa juga dari hal-hal yang haram. Nah, itu aja. An maharimillah, dari hal-hal yang haram. Artinya Allah mengharamkan hal tersebut. Ya. Ini yang susah kita menjaganya. Yang susah menjaganya, kecuali ya kita selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan. Ya, keluar dari masjid ini udah banyak yang kita lihat. La tanzur ila al-maharim. La tanzur, jangan kamu melihat. La tanzur, jangan kamu melihat ilal maharim, kepada hal-hal yang haram. Ilal maharim, kepada hal-hal yang haram. Jadi nazar itu memang artinya melihat. Nazara yanzuru. Awalnya pas dilihat cantik, udah 10 tahun ngapa saya pilih guru dia ini. Nggak boleh, nggak boleh menyesal kan. Kalau sudah itu dipilih ya cintai, dicintai, disukai, yang positifnya, yang negatifnya usahakan dilupakan. Barulah bertahan cinta tersebut, rumah tangga tersebut. Kalau enggak, ya, hancurlah rumah tangganya. Ya, jadi la tanzur, jangan kamu melihat kepada hal-hal yang haram. Samihin nas, maafkanlah. Samih itu maafkanlah. Kadang kita nggak tahu mau menyuruh orang minta maaf. Ini mau menyuruh orang minta maaf. Ada anak pondok mau minta itu kan tolak katanya. Maaf itu kan afwan. Utru bin afwan katanya. Ya kan? Walaupun sebenarnya betul, tapi kurang fasih namanya. Karena orang Arab jarang menggunakan utru bil afwa. Itu sama dengan Indonesia diarabkan utrubi, mintalah. Al-afwa, maaf. Mintalah maaf. Kan itu. Berarti Indonesia diarabkan. Padahal orang Arab itu mau minta maaf bilangnya apa? Samih. Ya akhi, samih. Maafkan dia. Kamu maafkan dia. Samih ya akhi. Samihin nas, maafkan itu manusia. Berat ini. Maafkan orang ini berat. Ya mungkin bisa jadi kita memaafkannya, tapi kita setelah itu nggak bisa dekat. Bukan berarti kita memutuskan silaturahim atau ukhuwah, bukan berarti memutuskan ukhuwah. Tetapi
ada hal-hal yang memang kita harus jauh. Kalau dekat tidak akan baik. Tapi kita tetap memaafkannya. Kita nggak akan mempermasalahkan dia di dunia dan akhirat. Selesai. Tapi untuk akrab, mungkin nggak bisa. Jadi tidak mesti memaafkan itu harus kembali sama-sama. Tidak mesti. Seperti Rasulullah kan memaafkan Hindun. Hindun kan membunuh paman Rasulullah, Hamzah. Rasulullah maafkan. Tapi apakah Rasulullah mau lihat Hindun itu? Ketika Hindun mendekat, Rasulullah menundukkan pandangannya, nggak mau lihat Hindun. Bukan berarti Rasulullah tidak memaafkannya, tapi karena apa? Karena Rasulullah nggak ingin ya dia terganggu lagi dengan hal yang sudah terjadi. Dia nggak mau nanti itu mengusik jiwanya kembali sehingga bergejolak lagi jiwanya. Daripada bergejolak lagi, biarlah dia nggak mau lihat sehingga dia bisa lupakan. Karena berat. Dia lihat pamannya sendiri dikorok sama Hindun. Kemudian dia ambil dimakan hati Hamzah radhiyallahu anhu. Bukannya mudah itu memaafkan orang seperti itu. Berat. Tapi Rasulullah memaafkan. Cuma Rasulullah tidak bisa melihat Hindun lagi. Rasulullah terima dia sebagai muslimah. Bahkan Rasulullah nasihati ketika dia bermasalah dengan Abu Sufyan. Tapi Rasulullah tidak pernah melihatnya karena teringat kejadian yang telah berlalu. Ya, kaitannya dengan pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. La taghdab. Jangan kamu marah. Nah, ini ngeri juga nih. Ya, jangan kamu marah. Kita semua gaya-gaya Sumatera ini pemarah. Ya, kecuali kalau kadang orang Jawa yang sudah di Pekanbaru pun kata orang Minang panggarang gadang juga. Gitu. Panggarang gadang ya kan. Memang berat. Sabar itu berat. Jadi kalau ada orang karakternya tidak pandai marah, Masya Allah beruntung. Dia punya watak karakter tidak pandai marah, itu orang yang beruntung. Makanya saya salut. Ya, salut sama orang walaupun dia awam, tapi dia lembut, tidak pandai marah. Nah, itu saya salut sama dia. Beruntung dia tuh punya watak karakter seperti itu. Tapi kalau model-model saya, ini darah-darah emosional nih, darah keturunan ya. Kata orang Minang pambiran gadang. Ya kan? Nah, tapi kenapa berkurang emosional saya itu? Karena saya berteman sama orang yang lembut. Itulah makanya saya terasa sekali nasihat Rasulullah itu, agar kita berteman dengan yang soleh, maka kita akan kecipratan solehnya. Berteman dengan orang yang tidak pandai marah, lama-lama emosional kita itu akan hilang lama-lama. Jadi sejak saya berteman dengan beliau itu yang memang tidak pandai marah, tidak seperti dulu saya. Kalau dulu apalagi belum ngaji-ngaji kan, wah habis tuh, pam pam pam, ya kan, wah keluar kata-kata emosional gitu kan. Nah, kemudian tangan bergerak, kaki bergerak, ya kan. Nah, tapi sejak berteman dengan orang yang sabar, nah disitulah kita belajar. Inilah taghdab. Jangan kamu marah. Aiman lana syayan. Buatkanlah untuk kami teh. Atau buatkanlah teh untuk kami. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, untuk kami itu di akhir. Tapi kalau dalam bahasa Arab, untuk kami itu di awal. Baru objek yang diperintahkan itu diletakkan di akhir. Seperti kalimat ini, i'mal lana syayan.
Objeknya apa? Syayan kan, teh. Syai itu kan teh. Syai. Tibagha syai, kata orang Arab. Tibagha maksudnya kamu mau? Turid. Kalau bahasa fasihnya turid. Turid syai. Tapi kalau orang Arab bukan turid katanya. Tibagha. Tibagha syai, kamu mau teh gitu. Tibagha. Ishtibagha. Kata orang Arab. Ishtu maksudnya Mada turidu. Mada turid. Apa yang kamu mau? Tapi kalau dalam bahasa Arab pasaran bukan mada turid kata dia. Apa kata dia? Ishtibagha. Apa yang kamu mau? Datang ke hotel bukan ayu khidmah, apa yang bisa saya bantu? Ayu khidmah itu kan apa yang bisa saya bantu? Could I help you please? Kata kalau dalam bahasa Inggris kan, could I help you please? Bisakah saya membantumu? Ayu khidmah, kan itu bahasa Arab fusahanya. Ayu khidmah. Apa yang bisa saya bantu? Tapi kalau pas di Arab pasaran bukan ayu khidmah. Ishtu. Ya kan? Wah, itu makanya bahasa Arab pasaran itu kasar. Bahasa Arab pasaran itu kasar. Dari bahasa Arab resmi yang fusha. Datang-datang hotel ishtu. Kalau enggak nyewa kamar apalagi kan gitu. Ya kan datang ishtu. Langsung main-main hajar aja istimewa. Mau apa? Kan gitu. Kalau bahasa kitanya kan, mau apa katanya gitu. Langsung enggak jadilah kan gitu. Waang. Ya kan? Masa ada datang istimewa mau apa? Itu ya saya kota dia mau nyewa kamar, mau apa lagi gitu. Makanya cara nanya bukan begitu. Cara nanya bukan istimewa, tapi apa? Ya, ayu khidmah ya sayyidi. Itu bahasa Arab resminya. Ayu khidmah ya sayyidi. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Kalau Malaysia kan tuan. Tuan-tuan, puan-puan. Tuan daripada mana? Daripada mana ya kan? Tuan daripada mana? Saya bukan Tuhan ya. Saya tak bilang Tuhan. Saya bilang tuan. Tadi kata orang Malaysia. Ya kan? Ya, tuan daripada mana? Saya daripada Riau. Riau tu kat mana? Riau tu ya di bumi lah. Di mana lagi? Oh, dekat mananya? Kata dia. Ya, Riau tu dekat Batam. Oh, Batam. Oh, Riau kat Batam ya? Kata dia. Ya, kalau Batam dia ingat, tahu. Batam tu kan kat Singapura kan? Ya, dekat Singapura Batam tu. Lepas tu Johor kan? Johor. Ya, Johor. Dekat situ lah Johor, Singapura, Batam kat sana. Pekanbaru tu dekat samping Batam tu dah sikit. Samping Batam, ya kan? Itulah makanya kita ya harus memahami sakofah. Jadi belajar bahasa itu juga harus memahami sakofah, budaya. Kalau kita nggak paham budaya orang yang penutur aslinya, penutur bahasa tersebut yang asli, kita nggak paham budayanya, maka kita akan susah berbahasa yang sesuai dengan ungkapan-ungkapan yang selalu dia gunakan. Kebanyakan anak-anak pondok dia tidak sampai kepada sakofah Arabiyah. Dia belajar bahasa tidak sampai kepada kultur Arab. Bagaimana kultur Arab itu? Kalau dia ngomong ini, bagaimana ngomongnya? Apakah sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya? Ketika digunakan, oh tidak. Kalau orang Arab justru begini sukanya. Tidak suka dia ngomong pilihan kata ini. Oh ini Indonesia di Arab kan ini nggak pas. Hal itu bisa dia pahami ketika dia bisa ya mempelajari budaya-budaya Arab, kultur-kultur Arab, ya, orang Arab. Dan orang Arab itu kalau ngomong dia bacaannya panjang, di situ ada tekan-tekannya, di situ dia ada intonasinya.
Ketika itu tidak dibaca panjang, dibaca pendek, itu baru turun intonasinya. Contohnya kef hal. Hal. Ha itu intonasinya ditekan tinggi. Look, turun dia intonasinya. Kef, ha, look. Itulah ibaratnya belajar lahjah Arabiyah. Jadi belajar lahjah Arabiyah itu seperti itu. Mad di situ tinggi intonasinya. Mad itu maksudnya bacaan panjangnya. Ketika bacaan bahasa Arab itu, ungkapan bahasa Arab itu dibaca panjang, maka di saat itulah intonasinya tinggi. Tapi ketika dibaca pendek, disitulah turun intonasinya. Di situ kita harus bisa membiasakan itu. Kef halu, bikhair, walhamdulillah. Mada, turid. Mada turid. Mada turid. Read. Ya. Naik dia sikit. Turid. Seperti itulah pengungkapan orang-orang Arab dalam berbahasa Arab. Mereka menekan intonasinya tinggi ketika dia dibaca panjang. Tapi ketika dia dibaca pendek, barulah turun intonasinya. Itu yang membedakan. La tatrukil ibriq. Ini kan la tatrukil ibriq ala nar. Alan nar. Ya itu. Nar tinggi kan intonasinya. Enggak ada nar. Enggak ada. Tapi nar. Jadi ketika mat atau bacaan panjang, disitulah intonasinya tinggi. Ketika bacaannya pendek, disitulah intonasinya rendah. Itulah ciri khas bahasa Arab. Ketika kita ingin membiasakan bagaimana orang Arab itu mengucapkan ungkapan demi ungkapan, maka sesuaikan dengan intonasinya. Ketika dibaca panjang, disitulah tinggi. Ketika dibaca pendek, disitulah rendah. La tatrukil ibriq 'alan nar. Jangan kamu tinggalkan ibriq apa? Cerek. Ya. Cerek. Apa namanya istilahnya? Cerek. Apa namanya? Ibriq itu. Di tempat minuman kita mau tuangkan ke gelas tuh. Hah? Teko kalau orang mau coba ya. Teko bisa, ceret bisa. Ya, teko, ceret. Ya. Ala itu di atas, anar api. Ya, jangan kamu tinggalkan teko, ya, atau ceret yang dia bisa langsung masak di situ kan. Masuk air, masak di atas kompor tuh. Ada ceret yang langsung otomatis itu, teko yang bisa kayak gitu kan. Jangan kamu tinggalkan ceret itu atau teko itu di atas api. Isna' lana asir burtukal, asir, datar kan? Sir, tinggi dia. Burtukal, kayak gitu. Burtukal. Jadi kayak gitu. Intonasi tinggi ketika dibaca panjang. Isna' lana. Buatkan untuk kami. Isna' itu buatkan. Lana untuk kami.
asir bertukal, asir. Kan tekan ke Indonesia, sir, karena bacaan mat, sir bertukal, kan gitu. Isma' lana asir bertukal. Buatkan untuk kami jus jeruk. Ya. Kalau orang Malaysia nggak paham jeruk, makcik tolong ice jus jeruk. Jeruk, apa itu jeruk? Orang Malaysia nggak paham jeruk. Jeruk itu kalau orang Malaysia orange. Awak nak minum apa? Nak minum orange juice. Jangan bilang jus jeruk. Bilang jus jeruk dia bingung. Jus jeruk, jeruk itu apa? Dia bilang jeruk limau ke? Limau tu beza juga, tak sama. Limau tu dia tak macam orange. Kalau orange dia manis. Kalau limau dia ada asam-asam sikit. Awak nak yang mana? Itu orang Malaysia. Jangan nanti sampai Malaysia, jalan-jalan ke Malaysia, jus jeruk 1. Mana paham orang Malaysia jus jeruk 1. Yang paham orange juice. Pakcik, orange juice pakcik. Jangan bilang teh susu. Ya. Atau teh es ya. Jangan bilang teh es. Karena kalau dibilang teh es, itu dikasihnya teh campur susu. Ini kan, makcik, teh es 1 makcik. Rupanya setelah dibilang teh es 1 makcik, dia kasihlah susu. Makcik, tadi saya kata saya nak teh, tak ada susu. Kalau awak nak tak ada susu, awak kata teh ice. Teh ice itu teh yang manis yang kita minum itu, yang nggak pakai susu, nggak dikasih susu tehnya, itu namanya teh ice. Awak yang bukan bilang panas, jangan di Malaysia itu dibilang panas. Nanti dia kasih betul-betul panas betul kayak baru diangkat dari kompor. Jangan bilang misalnya teh panas gitu. Nanti kasihnya panas betul, nggak bisa kita minum, lama gitu nunggu. Bilang teh suam, suam hangat, yang hangat. Awak yang air suam ke atau air apa? Saya nak ambil air suamnya. Jangan bilang air putih. Jangan air kosong. Awak nak air apa? Awak nak minum apa? Nak minum air kosong. Air kosong itu air putih. Kalau kita bilang air putih, dia tak faham. Air putih, ya ke air putih itu? Tengok dulu putih ke ni? Memang beda bahasa Indonesia Malaysia itu beda, tak sama. Kenapa? Karena kultur tadi. Jadi kalau kita paham kultur orang Malaysia, bahasa Malaysia itu lebih jujur dibanding bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia itu lebih jujur dibanding bahasa Indonesia. Kalau sudah paham kultur orang Malaysia. Cuma dia udah pengaruh dari Inggris. Jadi dia bercampur-campur bahasa Melayu Malaysia itu dengan Inggris. Jadi itu. La tasna' asiral jawafa. Jangan kamu buat jus jambu merah. Jawafa. Jadi jawafa itu sama orang Eropa atau Amerika disebut guava. Guava, guava. Jadi guava itu dari bahasa Arab. Orang Eropa, Amerika itu niru dari bahasa Arab, karena bahasa Arab namanya jawava. Sampai di Eropa, di Inggris guava artinya jambu merah. Makanya marah besar pakar bahasa Arab ketika ya dipaksakan istilah-istilah Inggris masuk ke dalam bahasa Arab. Marah besar, nggak setuju dia, dibantahnya habis-habisan oleh pakar bahasa Arab. Karena justru bahasa Arab itu yang diambil oleh orang Eropa dan orang Inggris.
masuklah ke dalam perbendaharaan kosakata mereka. Gitu. Sama halnya bahasa Arab itu banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sampai sama anak pondok. Ya. Saya duduk gitu kan. Saya duduk-duduk aja katanya. Saya duduk-duduk aja. Ana jalis-jalis fakot kata dia. Jalis itu kan dia duduk. Tapi karena dia Indonesia diarabkan, saya duduk-duduk aja, ana jalis-jalis fakot kata dia. Melihat kan bahasa Arabnya nador. Ana fakot nador. Saya cuma lihat-lihat aja. Ana fakot nador. Anta mata-mata. Kamu ngapa-ngapa gitu. Lah mata-mata. Gitu dia kan tidak apa-apa. Seharusnya kan la baksa. La muskilah, ma fi muskilah, tidak apa-apa, no problem, ya kan? Tapi dia bilang apa? Ana la mata-mata. Ana la mata-mata, saya enggak apa-apa kata dia. Nah, itu namanya Indonesia diarabkan. Akhirnya bahasa anak orang Gontor, anak pondok-pondok lain itu kacau balau, termasuk bahasa anak Muslim itu. Ya kan? Karena saya tahunya orang rumah kan kalau ngomong sesama anak Muslim, alumni Muslim, kayak gitu bahasa Arab kalian. Nah, iya gitu kacau kalian. Nyesatin orang aja. Ya kan? Jadi itulah yang membedakan ya. Belajar bahasa itu harus sesuai dengan gaya Arab itu, kultur orang Arab itu. Jangan belajar bahasa itu ya melalui kultur Indonesia, gaya orang Indonesia, ungkapan-ungkapan gaya orang Indonesia, kemudian ditranslate atau ditransformasikan atau dianalogikan, dipindahkan ke dalam bahasa negara yang dia pelajari. Misalnya seperti tadi, dia pakai kultur Indonesia, saya tidak apa-apa. Nah, dia buatlah bahasa Arab itu sesuai dengan gaya Indonesia. Saya ana tidaklah apa-apa mata-mata. Jadi ana lah mata-mata. Ya kan? Ana janis-janis fakat. Ada fakot nazar kata dia kan. Gitu. Itu kan dia gaya orang anak-anak Gontor kan gitu kalau ngomong Arab sesama dia. Jadi makanya belajar bahasa Arab ini harus sering-sering ya mendengar orang Arab ngomong. Kan kita nggak di Arab satu. Sekarang zaman teknologi, di YouTube banyak. Ya kan? Mungkin kuota ya, kalau kuota ya nggak usah lah. Kalau ujung-ujungnya kuota ya nggak usah, carilah kuota yang gratis. Pas gratis lihat di YouTube, di Facebook yang nggak banyak kuotanya. Kalau YouTube kan lebih besar memakan kuota. Di Facebook yang nggak besar kuotanya banyak. Orang Arab ngomong di Facebook, cari di Facebook. Nah, bagaimana orang Arab tuh ngomong? Yang penting kita tengok aja, paham tak paham tengok aja. Karena saya dulu begitu juga. Saya paham tak paham, saya itu ngomong, saya dengar aja, tengok aja saya tengok, saya dengar aja. Lama-lama akhirnya paham maksud saya itu. Oh, ini maksud saya itu. Barulah kita ungkapkan lagi, kita biasakan. Ketika besok-besok kita mau mempraktekannya, langsung bisa. Otomatis. Kenapa? Karena itu tadi kita belajar langsung melihat orang Arab ngomong. Itulah bedanya. Ustaz, kita kan kata Ustaz kan cukup belajar Indonesia aja, nggak perlu ke Arabia. Tapi perlu media-media yang bisa mengantarkan kita bisa lebih fasih. Apa medianya? Banyak. Kalau di zaman sekarang banyak. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook,
ya, ada YouTube, ada website. Di website itu ada dia masukkan video-video dia bisa mengambil faedah dari website tersebut. Dia belajar di website itu dengan mendaftar di website itu dengan gratis. Dia ikutilah level per level. Dari level 1 lulus dia pindah ke level 2. Dari level 2 lulus dia pindah ke level 3, begitu seterusnya. Dan ada migrasi sertifikat bertaraf internasional, nggak perlu bayar-bayar. Apa namanya tuh? Namanya ya Jami'ah Elektronia Saudiyah. Jami'ah Elektronia Saudiyah. Saudi University Electronic Saudi. Ya, University Electronic Saudi. Jadi Universitas Elektronik Saudi namanya. Universitas Elektronik Saudi itu ya besok atau apa nanti saya cek. Besok lah saya cek. Karena malam ini habis ini begadang lagi nih ngetik. Ngisi orang menceritakannya. Tapi bukan bohong. Ini mengarang memang, tapi bukan bohong ya. Terus nanti saya cek, saya kasih linknya. Kita bisa daftar di situ, belajar dari website, sedikit kita dengar, kita lihat. Gak apa, gak paham, penting coba. Lama-lama nanti tanpa terasa berkembang. Sama halnya, saya baca buku, gak paham tuh buku Kitab Gundul itu, saya gak paham tuh. Saya baca, saya tengok, coba bolak-balik Munawir, bolak-balik Muhammad Yunus, bolak-balik kamus-kamus lain. Apalagi banyak sekarang pilihan kamus. Ada Al-Asri, ada kamus Al-Asri, ada kamus Asyaki, ada kamus Al-Mufid, ada kamus Al-Kamal, ada kamus Al-Azhar, ada Mu'jamut Tullab, ada Mukhtamus Siha, ada Mu'jamul Wasit, ada banyak lagi ya, ada Miftahul Lughah. Dengan berbagai macam kamus yang begitu banyaknya. Dilihat sedikit demi sedikit. Ini apalah kata ini apalah maksudnya. Cari. Sekarang ada lagi kamus di Google Play Store. Ada namanya kamus Al-Ma'ani. Ada Al-Ma'ani itu Indonesia Arab. Ada English Arabic. Ada Arabic itu Al-Ma'ani. Ya. Ada spidol. Jadi rencana Kak Warno nulis juga jadi. Ya, ada namanya kamus bin Mahfud. Ya. Ini tadi baru ambil dari penjahit. Rupanya pas banget dengan mata kaki. Besok mau saya kembalikan, tolong dipotong lagi, dinaikkan lagi sedikit. Jadi walaupun Syekh itu seperti Syekh Soleh Al-Syekh itu jubahnya kayak gini juga, ngepas jubahnya. Tapi kita biasa kan di atas segini, kita biasa di sini lebih mantap kan? Ya enggak? Ada namanya Al-Ma'ani di kamus di Google Play Store. Ya ada ini Al-Ma'ani, ketik aja di Google Play Store itu Al-Ma'ani. Yang Indonesia Arab ada. Indonesia Arab. Yang Inggris Arab juga ada. Yang Arab juga ada. Ya. Yang Arab juga ada. Ini Al-Ma'ani ini sudah lama, udah banyak orang tahu. Tapi bagus kita kalau mau belajar bahasa Arab itu, kita harus punya pegangan. Seperti saya dulu diajar sama guru saya, mulai dari MDA sampai kuliah, selalu bilang, kamu belajar bahasa Arab ya. Mana kamus kamu? Nggak ada. Wow, mimpi kamu katanya. Mimpi kamu katanya. Artinya orang belajar bahasa Arab itu harus punya pegangan minimal kamus, satu kamus. Kalau orang-orang anak-anak Indonesia dulu kamus Muhammad Yunus, tapi sekarang kamus Muhammad Yunus enggak.
kurang lah gitu, kurang. Itu bagus, banyak pengaruhnya, bahkan Profesor Dr. Muhammad Yunus itu dapat penghargaan oleh kerajaan Saudi karena sebagai pensiar, pengembang, dan orang yang membuat majunya bahasa Arab di Indonesia. Cuma kalau kita itu jadi pegangan masih kurang. Kalau dulu memang oke, zaman-zaman dulu, tapi sekarang udah banyak berkembang kamus-kamus itu. Jadi jangan itu. Nah, kalau sekarang ada yang lebih mantap lagi di Google Play Store, itu namanya Kamus bin Mahfuz. Kamus bin Mahfuz. Nah, inilah kamus yang bagus untuk kita punya. Nggak punya yang munawir, yang tebal-tebal itu banyak dijual di online ya, atau di grup-grup WhatsApp itu banyak. Indonesia Arab atau Arab Indonesia munawir itu tebal-tebal, itu sekitar 100 lebih ya. Nah, itu bagus juga. Tapi kalau kita ingin simple dengan Android kita download aja Kamus bin Mahfuz. Dan langganan setahunnya memang berbayar. Kamus bin Mahfuz ini langganan per tahunnya cuma 30.000. Cuma 30.000 langganan per tahunnya, per tahun. Setiap tahun kita perpanjang, bayar 30.000. Karena saya pakai kartu Halo, ini bukan promosi kebetulan pakai kartu Halo, ya udah. Kartu Halo saya itu langsung saya jadikan pembayar aplikasi Kamus bin Mahfuz. Langsung di akhir bulan ditagih oleh Telkomsel. Nah, dari yang biasanya bayar 120, tapi karena ada bayaran-bayaran yang dipakai melalui kartu Halo itu, akhirnya jadi 150 tambah dari 120 jadi 150. Ya, begitu seterusnya. Nah, jadi Kamus bin Mahfuz ini bagus karena dia kata per kata, bentuk kata ini artinya, bentuk penambahan dan pengurangan kata ini pula artinya. Jadi kaya kosakata kita. Dan kita selalu buka-buka, lama-lama tanpa terasa bahasa kita itu berkembang. Karena yang namanya menuntut ilmu, yang namanya belajar itu kita. Kadang-kadang saya nggak paham dengan anak-anak mahasiswa sekarang. Ustaz, saya sudah 2 semester, saya sudah 3 semester, bahkan saya sudah 4 semester, seperti nggak dapat apa-apa Ustaz. Saya tanya sama dia, selama ini, selama 2 tahun atau selama setahun atau selama setahun lebih ngapain aja? Ada belajar tiap hari? Enggak Ustaz. Ada punya kamus? Enggak Ustaz. Ada latihan-latihan di rumah? Enggak Ustaz. Ya gimana mau bisa? Yang namanya belajar ya kita. Ini kan kenapa Ustaz Desman itu hebat? Karena dia belajar terus. Dia dapat dari syekhnya hanya 40%, 50%, dia sempurnakan jadi 100% karena dia di rumah buka lagi, buka, akhirnya jadi 100%. Gitu. Nah, jadi makanya cara pandang mahasiswa sekarang itu memang heran saya. Atau anak-anak sekarang lah, jangan kan mahasiswa, mungkin anak-anak di bawah itu mungkin karena bawaan dari sekolah-sekolahnya itu. Kultur sekolahnya itu bukan kultur belajar yang mengembangkan diri, tapi ya menunggu suapan dari guru. Jadi ketika kuliah menunggu suapan dari dosen. Kalau nggak disuapin oleh dosennya, yang nggak masuk itu dia nggak makan, dia nggak minum, sehingga dia nggak dapat apa-apa. Harus nunggu suapan dari dosennya. Gimana mau maju? Untuk ilmu harus nunggu suapan dari dosen. Kita itu harus ada juga belajar mandiri. Makanya dalam istilah dunia pendidikan ada namanya at-ta'allum adzati. At-ta'allum itu artinya belajar, adzati itu mandiri.
Ta'allum az-zati itu dalam bahasa Inggrisnya self access. Self itu diri, akses itu mengakses diri sendiri agar dirinya yang dia akses itu dia bertambah, meningkatkan pengetahuannya, mengembangkan potensinya, kompetensinya, kemampuannya, sehingga dia bertambahlah ilmunya. Nah, jadi maka lucu kalau ya anak-anak muda sekarang itu begitu cara pandangnya. Kalian ngapain aja selama 4 semester bilang gak ada apa-apa, gak dapat apa-apa. Rupanya kerjanya main. Udahlah datang ke kelas lambat, masuk jam 10, datang jam 11. Assalamualaikum katanya. Maaf saya tertidur. Yang nama mahasiswa ngapain kita marahin ya kan? Kan kuliah tuh gak ada pakai marah-marah. Pokoknya kalau mau bagus ya disiplin, nggak bagus ya sudah, habislah. Gitu aja. Nggak pakai marah-marah kan? Habis itu dibilangnya nggak dapat apa-apa. Ya karena dia begitu modelnya. Ya kan? Nah itulah fenomena dunia pendidikan. Ya, kita lanjut. Nah, jadi tadi latasna asiral jawabah, jangan kamu buat jus jambu. Ya, jangan kamu buat jus jambu. Atfi'in nar, matikan api itu. Atfi itu matikan. Ya. An-nar api. Atfi'in nar, matikan api itu. Atfi'il misbah. Al-misbah lampu kan. Atfi'il misbah, matikan lampu. Min fadlikum ya sayyidi. Tolong Pak. Atfi'il misbah, matikan lampu. Ya. Min fadlikum ya akhi. Atfi'il misbah. Tolong Bang, matikan lampu. Jadi atfi itu artinya apa? Matikan. Ya. Off, please off. Kan gitu kalau bahasa Inggrisnya kan please off. Ya. Nah, please on itu hidupkan. Apa hidupkan? Ash'il. Ya, ash'il. Ya. Jadi kalau atfi apa lawannya? Atfi. Kan? Lawannya apa? Ash'il. Ash'il. Ya. Ini matikan. Sini nyalakan. Ya. Matikan, nyalakan. Ya, atfi'in nar, matikan api itu. Atfi'il misbah, matikan lampu itu. Ash'il al-misbah, hidupkan lampu itu. Ash'il an-nar, ash'ilin nar, nyalakan api itu. Ya. La tansal mauqida musta'ida. Ya. Jangan lupa, la tansa, jangan lupa. Al-mauqid kompor. Mauqid artinya kompor. Musta'ilah yang menyala-nyala. Ya, jangan kamu lupa kompor yang masih menyala atau yang masih hidup. Musta'ilah itu menyala-nyala atau menyala. Masih menyala musta'ilah itu. La tansal mauqidah musta'ilah. Jangan kamu lupa kompor yang masih menyala. Musta'ilah, ya, yang masih menyala. Jadi itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada malam ini. Ya, karena memang gaya khas mengajar saya begitu bercerita. Saya kalau di kampus mengajar, ya itu kemana-mana gitu, kayak ular. Nanti ujungnya ya gitu. Memang nggak langsung pum selesai, assalamualaikum, salam, langsung pum. Nggak gitu saya ngajar. Sampai kelok-kelok dulu, baru nanti sini. Itulah saya mengajar. Khasnya begitu. Ya tentu kita punya khas masing-masing kan. Ya
Ya, ke Bang Tony lain lagi khasnya, ya kan gitu. Bang Hendri lain lagi, Bang Ismi lain lagi, Bang Bambang, Mas Bambang lain lagi, ya kan. Punya khas masing-masing. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sukunya merubah ada.